Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Nuri di pelajaran kita hari ini, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Setelah pertemuan hari ini, kalian harus memahami penampilan Hari Kreasi Daerah. Setelah itu, kalian juga harus mampu menampilkan tari kreasi daerah. Muatan pelajaran hari ini adalah SPDP. Nah, sebelum kita lanjut, kalian harus tahu dulu apa saja sih unsur-unsur tari. Karena semua unsur tari ini harus ada dalam sebuah tarian agar tarian kita sempurna. Wiraga, wirasa, wirama. 3 hal ini merupakan unsur paling penting dalam sebuah tarian. Kemudian, unsur-unsur pendukung lainnya ada tata rias, kostum, pola panggung, pola lantai, serta properti. Hari ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai pola lantai. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih tari kreasi daerah? Tarian daerah adalah warisan berharga suatu daerah yang merupakan hasil cipta karya seni suatu budaya. Di Indonesia terdiri dari beragam suku dan bangsa. Oleh karena itu, setiap daerahnya mempunyai kebudayaan masing-masing, termasuk dari tariannya. Setiap daerah mempunyai ciri khas tarian yang berbeda. Tari kreasi daerah adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Gerak tari yang merupakan salah satu unsur paling penting pada sebuah tarian ada 3 macam jenisnya. Yang pertama, gerak tari klasik. Contohnya adalah gerak tari pada tari topeng. Kemudian ada gerak tari kerakyatan pada tari reog Ponorogo. Dan ada gerak tari kreasi baru yang terdapat pada tari saman. Unsur yang akan kita bahas adalah pola lantai, yaitu merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Tujuannya adalah untuk memperindah tarian. Nah, anak-anak, kalian boleh loh melakukan berbagai macam pola lantai dalam satu tarian. Ada 2 macam pola garis dalam pola lantai sebuah tarian. Yang pertama adalah garis lurus, bisa berbentuk horizontal, diagonal, vertikal, dan juga zigzag. Selain garis lurus, ada juga pola lantai yang membentuk garis lengkung, bisa melengkung ke depan, ke belakang, membentuk pola angka 8, dan juga pola lingkaran. Pola lantai pada tari tunggal berpasangan dan berkelompok berbeda-beda. Tari tunggal merupakan tarian yang dilakukan oleh satu orang penari. Pola lantainya dapat membentuk horizontal, vertikal, maupun diagonal. Contoh tari tunggal adalah tari topeng Kelana. Kalian tahu dari mana tarian ini berasal? Tari topeng Kelana berasal dari daerah Cirebon. Yang kedua, ada tari berpasangan yang dilakukan oleh 2 orang penari, tetapi bisa juga lebih dari 2, asalkan mereka semua berpasangan. Pola lantai yang terbentuk bisa berbentuk horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Contoh tari berpasangan adalah tari Serampang 12. Tarian ini berasal dari daerah Sumatera Utara. Yang ketiga, ada tari berkelompok
dilakukan secara kelompok dapat membentuk pola melingkar, membentuk angka 8, maupun melengkung. Contoh tarian kelompok ini ada tari payung. Tari payung berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Coba sekarang lihat gambar berikut ini. Ini adalah beberapa contoh tarian kekayaan negara Indonesia. Yang pertama, ada tari saman yang berasal dari Aceh. Pola yang digunakan adalah membentuk horizontal, yaitu garis lurus. Selanjutnya, ada tari sekapur sirih dari Bengkulu. Pola lantainya ialah lengkung ke depan. Ada tari randai dari Sumatera Barat, menggunakan pola lantai membentuk lingkaran. Dan ada tari Yospan dari Papua, menggunakan pola lantai vertikal. Nah, anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.